Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai topik atmosfer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelas 10-8 SMA Negeri 1 Uleri. Saya Haniatul Badiah, biasa dipanggil Hani. Saya Rahanum Prameswari, biasa dipanggil Hani. Nah, hari ini kan kita akan membahas atmosfer ya. Atmosfer itu apa sih, Num? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, dari kata atmos yang berarti uap atau udara, dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer ini tuh berada di mana dan ada batasnya nggak? Lapisan ini berada di atas litosfer dan hidrosfer, namun tidak ada batas yang jelas antara atmosfer dan angkasa luaran. Jadi itu ya definisi dari atmosfer. Kira-kira apa aja sih macam-macam gas yang terkandung dalam atmosfer itu? Macam-macam gas yang terkandung dalam atmosfer. Yang pertama ada nitrogen sebesar 78,08%. Yang kedua ada oksigen sebesar 20,95%. Yang ketiga ada argon sebanyak 0,95%. Yang keempat ada karbon dioksida sebanyak 0,34%. Selain keempat macam gas tadi, ada beberapa macam lainnya seperti neon, helium, ozon, hidrogen, xenon, krypton, dan juga metana. Kan di atmosfer ada beberapa macam gas yang udah disebutkan tadi. Pastinya ada sifat fisiknya dong. Ya, sifat fisik dari atmosfer itu yang pertama, atmosfer berada di ketinggian 0 sampai 560 km di atas permukaan tanah. Yang kedua, atmosfer terdiri atas gas, debu, dan juga uap air. Yang ketiga, atmosfer tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berwujud, namun dapat kita rasakan dalam bentuk angin. Yang keempat, atmosfer dapat menyebabkan tekanan karena memiliki berat. Yang kelima, atmosfer ini dapat mengembang dan juga menyusut karena memiliki sifat dinamis. Yang terakhir, terdiri dari lapisan-lapisan udara yang memiliki karakteristik dan manfaatnya masing-masing. Kamu tahu nggak kalau atmosfer itu memiliki beberapa lapisan loh? Belum tahu tuh, apa aja? Jadi atmosfer itu memiliki 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Dari kelima lapisan atmosfer ini memiliki ciri-ciri masing-masing tersendiri. Udah tahu belum? Belum tahu juga. Bisa dong jelasin ke aku? Ya, kebetulan aku udah mempelajarinya. Jadi aku kasih tahu ya. Lapisan atmosfer yang pertama itu adalah troposfer. Troposfer ini berada pada ketinggian 0 hingga 18 km. Tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Ketebalan lapisan ini di daerah ekuator sekitar 18 km dan di daerah kutub hanya sekitar 8 km. Terjadi penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap ketinggian 100 meter. Yang terakhir, ciri-ciri terakhir terdapat lapisan tropopause, yaitu lapisan di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Kita lanjut ke lapisan yang kedua ya. Lapisan yang kedua ini adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian 18 hingga 60 km. Terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km. Apa nih manfaat dari lapisan ozon itu? Manfaat lapisan ozon itu untuk melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang secara berlebihan. Jadi itu ya manfaatnya. Iya, kita lanjut ya. Terdapat dua lapisan, yaitu lapisan isothermal yang berada pada ketinggian 11 hingga 22 km dan memiliki suhu sekitar 60 derajat Celcius, dan lapisan inversi yang berada pada ketinggian 20 hingga 60 km. Terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan di antara lapisan stratosfer dan mesosfer. Lanjut ke lapisan atmosfer yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini berada pada ketinggian 50 hingga 80 km.
berfungsi untuk melindungi bumi dari benda angkasa luar yang hendak menabrak bumi. Setiap kenaikan 1000 meter, suhu akan turun 2,5 hingga 3 derajat Celcius. Terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan di antara lapisan mesosfer dan termosfer. Lanjut ke yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini berada pada ketinggian 80 hingga 800 km. Memiliki temperatur sekitar minus 40 hingga minus 5 derajat Celcius. Lapisan ini disebut juga sebagai ionosfer karena sebagian molekul dan atom udara mengalami ionisasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya aurora. Tempat pemantulan gelombang suara dan cahaya dari bumi dalam bentuk gelombang radio. Lanjut ke lapisan atmosfer yang terakhir, yaitu eksosfer. Lapisan eksosfer ini berada pada ketinggian 800 hingga 10.000 km. Tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan paling panas disebut juga sebagai ruang antar planet dan tempat satelit-satelit buatan bumi berada. Oh, jadi itu ya lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Ya, jadi itu. Sekarang aku jadi tahu apa aja tuh lapisan-lapisan atmosfer. Iya. Kamu tahu nggak sih, Han, ada nih suatu tempat yang dilakukan untuk penelitian atmosfer, yaitu Stasiun Meteorologi atau Observatorium Meteorologi. Manfaat dari penelitian atmosfer itu apa sih? Manfaatnya yang pertama melakukan perakiraan cuaca, yang kedua menyelidiki kemungkinan hujan buatan, dan yang ketiga mengetahui faktor penyebab rusaknya radio dan televisi di udara dan cara memperbaikinya. Oh iya, itu jadi itu manfaat dari penelitian atmosfer ya. Selanjutnya, aku punya beberapa gambar. Gambar ini adalah gambar dari gejala optik yang terjadi di atmosfer. Gejala optik itu apa sih, Bu? Gejala optik adalah fenomena alam yang terjadi di lapisan atmosfer, Han. Gambar pertama adalah gambar pelangi. Pelangi adalah ilusi optik yang terjadi akibat adanya proses pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga terurai dan menghasilkan spektrum warna. Warna dari pelangi yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Selanjutnya, ada fenomena halo. Halo ini adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi matahari dan bulan, dan biasanya terjadi ketika adanya proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkonsentrasi dengan jenis awan-awan tinggi seperti awan sirus dan juga awan sirocumulus. Gambar selanjutnya adalah gambar sandikala. Sandikala ini adalah cahaya berwarna merah kekuningan yang biasanya terjadi ketika matahari terbit dan juga tenggelam. Kamu pasti sudah sering lihat kan, Han? Iya, sering, karena itu hampir setiap hari terjadi. Gambar selanjutnya ada gambar Fata Morgana. Fata Morgana ini adalah ilusi optik yang terjadi akibat adanya hasil dari pembiasan cahaya yang kemudian oleh kepadatan yang berbeda. Biasanya terjadi ketika suhu tanah terlalu panas dan udara di sekitar itu dingin. Selanjutnya, gambar terakhir ada gambar aurora. Aurora ini adalah pita berwarna-warni yang ada di langit kutub utara dan kutub selatan. Aurora di kutub utara sering disebut sebagai aurora borealis, sedangkan aurora di kutub selatan biasa disebut sebagai aurora australis. Kejadian aurora ini terjadi karena adanya interaksi antara elektromagnetik matahari dan medan magnet bumi. Oh, jadi itu ya gejala optik yang terjadi di lapisan atmosfer. Nah, sekarang kita ganti topik yuk. Boleh, topik apa? Topik yang masih berhubungan dengan atmosfer, seperti cuaca dan iklim. Boleh. Definisi dari cuaca dan iklim itu apa? Nah,
Cuaca adalah kondisi atmosfer pada waktu tertentu di daerah yang tidak luas. Fenomena cuaca ini terjadi di lapisan troposfer, lapisan yang tadi kamu sebutin itu loh, Han. Iya juga ya. Terus selanjutnya ada iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu panjang, umumnya 30 tahun dan memiliki cakupan wilayah yang luas. Unsur-unsur dari cuaca dan iklim ini ada penyinaran matahari, angin, awan, tekanan udara, suhu udara, kelembapan udara, dan juga curah hujan. Kebetulan aku baru mempelajari 3 unsur, Han. Aku juga udah mempelajari satu unsur yaitu curah hujan. Wah, apa tuh? Bisa dong jelasin ke aku lagi? Bisa. Curah hujan itu adalah jumlah air hujan yang turun jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan sendiri adalah peristiwa jatuhnya butiran-butiran es atau air dari lapisan-lapisan troposfer ke permukaan bumi. Hujan terjadi akibat uap air yang menguap lalu mengalami kondensasi menjadi embun yang membentuk dan menjadi awan. Karena akibat adanya angin, awan-awan tersebut saling bertemu dan membesar. Karena adanya perbedaan suhu di atmosfer, awan-awan tersebut membentuk butiran es dan air. Berat butiran es dan air tidak mampu ditopang oleh angin sehingga airnya jatuh di bumi. Itu prosesnya dinamakan presipitasi. Oh, jadi itu ya. Aku juga lebih tahu nih tentang curah hujan. Iya. Kan katanya kamu udah mempelajari 3 unsur ya? Boleh dong jelasin? Ya, unsur yang pertama adalah suhu udara. Suhu udara sangat memiliki pengaruh yang besar dalam cuaca yang terjadi di bumi. Suhu atau temperatur menunjukkan derajat panas suatu benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Kondisi suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sudut datangnya sinar matahari. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari. Yang ketiga, keadaan awan. Yang keempat, ketinggian suatu tempat. Dan yang kelima, perbedaan garis lintang. Selanjutnya yang kedua ada tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan di permukaan bumi. Perbedaan tekanan udara di setiap tempat dipengaruhi oleh suhu udara dan ketinggian udara. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Sedangkan alat yang digunakan untuk mencatat tekanan udara adalah barograf. Barograf adalah barometer jenis aneroid. Hasil dari pencatatan tadi berupa grafik biasa disebut sebagai barograf. Selanjutnya ada kelembapan udara. Kelembapan menunjukkan kandungan uap air yang terkandung dalam udara. Kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu udara. Selain suhu udara, kelembapan juga dipengaruhi oleh tekanan udara, kerapatan udara, topografi wilayah, intensitas sinar matahari, ketersediaan air, dan ada yang lain juga. Ada 2 jenis dari kelembapan udara, yaitu kelembapan mutlak atau absolut dan juga kelembapan nisbi atau relatif. Jadi itu yang udah aku pelajari, Han. Ya banyak juga ya yang udah dipelajari. Lumayan lah. Ya. Jadi itu adalah perbincangan kita hari ini mengenai topik atmosfer. Terima kasih untuk Hanum yang sudah menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan atmosfer. Dan terima kasih juga untuk Hani sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini. Ya. Nah, sebelum kita tutup, jalan-jalan ke Amerika. Jangan lupa beli Good Time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Dadah!
pancaran sinar ultraviolet secara Tidak ngomong.